Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Arie Kriting. Hey. Lagi ya? Jamrut! Berapa? Himalayan Salt. Asik. Kan untuk menutupi kelemahannya. Pelan-pelan. Ya kan itu untuk menutupi kelemahannya. Popon mau nyontohin center. Bisa loh mikir tetap ke dia. Tuh. Bisa Popon tetap ngomong. Tapi lampunya di sini. Kan gak ada, ini kan pura-pura. Jepang. Ngedok. Gak ngerti lo. Orang kaya. Sumpah gua gak tahu apa tadi sih. Bukan masalah orang kaya, bego. Proyek IKN nggak ada yang berhasil gitu. Tapi kan mereka kan udah tahan malu semua, Mang. Mau nggak berhasil nggak jadi juga kayaknya nggak peduli deh. Emang iya ya kayaknya ya. Emang udah kan syaratnya gampang. Jadi ini mah nggak malu aja. Nggak punya malu tuh udah bisa jadi apapun di dunia ini, Bang. Kalau ngomongin Radit ini memang orangnya unik dia ya. Udah dari dulu rezekinya ada, apa aja bisa jadi duit sama dia. Rezekinya banyak, kaya, rumahnya gede. Padahal ibadahnya kurang tuh anak ini. Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Kulelah. Bapak kamu tukang cat ya? Tak berkutik. Berkutik. Nggak jadi lain lagi nih. Beda. Tokoh pemuda Wakatobi. Enggak, jangan ditempelin. Hah? Tokoh pemuda cuma satu dong. Tokoh pemuda ada banyak. Papua. Iya, tapi yang karismatik kan satu itu aja. Muhammad Al-Katiri. Muhammad Al-Katiri. Kalau bisa jadi ini sih, Ri. Jadi perwakilannya si Vira. Keluarganya Vira. Itu Lo memang udah deket sama keluarganya Vira? tidak, sebenarnya mungkin karena sama-sama dari Sulawesi. Oh. Pertama mungkin sama-sama dari Sulawesi. Kedua, kayaknya pada waktu itu keluarga besarnya Vira itu yang laki-laki tidak terlalu banyak. Bapaknya bukan? Kan bukan saudaranya itu. Itu banyak. Kalau nggak ada bapaknya merangkap semua ya? Kesiaga. Iya. Kesiaga. Kalau nggak ada bapaknya merangkap semua tuh. Hampir nge-MC juga kan waktu itu. Pada gue ketemu pas kita pulang. Terus gue lagi ngerokok nih di tempat itu apa namanya smoking room. Terus ada bapak-bapak lewat. Terus nyapa tuh kayak udah akrab banget gitu. Ini siapa nih orang gitu? Terlalu asik. Terlalu asik gitu. Rumah saya deket nih di sebelah sini gitu. Tapi kok kayaknya dia nggak ada ragu sedikit pun. Betul. Bukan terlihatlah orang so asik dengan orang yang asik. Emang gitu. memang yang udah kayaknya udah akrab banget sama gue gitu. Udah Siapa? ngobrol panjang gitu. Dia pergi. Itu siapa ya orangnya, gue bilang gitu. Bapaknya Vira. Cuman kan udah nggak pakai ini. Udah nggak pakai seragam seragam nikah. Jadi kok beda. Gue pikir siwer. apa ini yang supir yang kita Yang tuh bis. Yang bis kan juga Bis akrab-akrab kan. angin. Iya. Terus gue pikir ngapain dia ngasih tahu rumahnya dekat di sini. Oh, bapaknya Vira ternyata. Cuman emang berbeda. Berbeda karismanya. Karismanya begitu apa namanya copot seragam itu. Iya, langsung berbeda. Iya. Tapi itu pertemuan pertama kali juga dengan Pertemuan pertama kali juga saya dengan keluarga besar di situ. eh, Terus mereka minta saya jadi juru bicara kan. Iya. Itu sempat terbersit itu, Cing. eh. Apa saya tolak? Seru kan? Dia bingung nggak ada laki-laki lagi. Bukan saya mau tolak ajakannya Vira. Oh, Maksud tujuannya Mamat. Kan saya juru bicara gitu. Iya, Punya iya. dong hak untuk menerima apa tidak ini si manusia ini datang begitu melamar. rombongan si Iya. keluarga Mamat datang. Iya. Tiba-tiba ego saya tuh langsung kayak, saya lah nih keluarga besar Iya. juru bicara gitu. Bisa menerima atau Bisa menolak? menerima atau menolak. Sempat Iya. terbersit tuh kayak, apa saya tolak ya? Iya. Tapi kan lo udah berpikir. Iya. Yang ada beberapa gimmick-gimmick kita yang Kita rencanakan. kita rencanakan tapi dibatalkan. Sebenarnya penyebab batalnya itu bukan saya, Cing. Kan semuanya tuh di lo tuh. Betul. Ininya apa? Tongkat. Call-nya. Iya. Di saya call-nya. Jalannya sebuah
adegan itu nih sampai ke pelaminan itu kan ada di lu. Betul. Tapi itu kan bukan hanya call-nya doang, maaf ya ini saya belum sempat silent. Bukan hanya call-nya aja di saya, beban moralnya juga di saya dong. Padahal lucu banget itu, Ri. Betul lucu, Cing Abdel. Tapi kalau Mamat tidak TikTok, kan waktu itu kita udah janjian kan. Tapi ini Mamat harus TikTok. Kan kita telepon, Mat TikTok, ya nggak mau kan. Padahal itu bagus ya, Cing. Oke, kita ke adegan nih, harusnya nih. Adegan. Gimik yang kita persiapkan sebenarnya. Ini Cing Abdel jadi apa nih? Jadi lo. Jadi Mamat. Gue jadi Mamat. Saya jadi penerima tamu. Penerima tamu. Ini saya di brief sama Cing Abdel ya. Enggak, ini Ari. Ini kita bersama, kita bersama ya. Makanya jangan langsung lempar dong. Harusnya nih. Mamat datang. Rombongan datang kan. Saya nih. Ini dulu dong. Si juru bicara dari Mamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maksud kami di sini adalah untuk mengantarkan anak keponakan kami untuk dinikahkan dengan pilihan hatinya Vira. Gimana dari keluarga Vira? Ya, kalau dari kami menerima semua keluarga besar untuk masuk ke dalam. Kecuali mas-mas yang satu ini, mohon maaf mas, kita mau ada nikahan. Kalau ada urusan, silakan ke resepsionis dulu. Terus Mama tektokannya gimana rencananya? Saya pengantinnya. Saya pengantinnya. Harusnya kan gitu kan? Iya. Mamat nggak mau. Karena kan kalau nggak ada saya pengantinnya gitu kayak fail. Iya. Jadi jahat kitanya. Iya. Jadi kayak, kok pengantin nggak diterima gitu. Padahal itu lucu banget. Saya sudah tawarkan konsep itu. Kenapa ibunya nggak setuju ya? Udah teriak-teriak dari samping. Sakral. Ya udah kita bikin sakral aja. Bikin sakral, cuman di pesta pernikahannya baru kita merasakan ya. Kebahagiaan. Bisa. Ada orang nikah di panggung hiburan kita nyanyi apa? Madu 3. Deg-degan satu keluarga. Aduh. Kalau ada yang beristri lebih dari satu tuh tersinggung ya itu ya. Harusnya sih nyut-nyut dikit ya hatinya ya. Sebenarnya lagu itu akan biasa aja terdengar normal, wajar kalau bukan di ruangan pernikahan. Iya. Bisa dia buat joget, buat ini. Atau di ruangan yang memang cukup fun lah. Ruang karaoke atau live music cafe gitu kan. Gimana liriknya sih? Senangnya dalam hati kalau beristri dua. Itu banyak banget yang lihat-lihatan sih. Iya. Yang lihat-lihatan. Saya curiga itu ada simpanan yang ketahuan. Tahu nggak sih konsep simpanan yang ketahuan? Iya. Yang kayak simpanan, tapi sebenarnya tahu sama tahu kalau ada simpanannya. Gitu. Iya. Simpanan yang ketahuan. Simpanan tapi kelihatan. Iya. Nggak terlalu disimpan. Disimpan dari orang lain selain istri. Selain istri. Istri tahu bahwa suaminya punya simpanan. Aneh banget. Harusnya kalau disimpan nggak tahu. Iya. Harusnya kalau simpan tuh simpan baik-baik gitu. Iya. Kalau gitu, suami gue ternyata punya simpanan. Berarti ketahuan dong. Harus ada apa ya? Apa kira-kira kriteria baru tuh? Kerahasiaan dalam simpanan itu. Itu hanya dia yang tahu. Betul. Kayak kita punya simpanan di bank kan kita yang tahu doang tuh saldonya berapa. Iya betul. Pinnya berapa. Betul. Kalau ada istri yang ketahuan suami gue punya simpanan. Iya. Berarti itu sebenarnya sudah bukan simpanan. Apa ya kriteria terbaru kalau misalnya ada simpanan yang ketahuan. Tapi disimpan. jadi itu ada tapi dibiarkan itu. Jadi gini. Konsepnya itu menjadi masa simpanan tapi dipergunakan. Bukan simpanan udah. Bukan simpanan itu. Jadi kalau simpanan nggak dipergunakan. Disimpan aja. Ini dipakai. Atau gini, konsep itu apa tuh ya, Cing, kalau misalnya simpanan. Ketahuan istri kan. Tapi istri juga nyimpan. Jadi ini simpanan siapa? Simpanan suami apa simpanan istri itu? Tapi dipergunakan juga. Iya. Kalau ada simpanan. Simpanan nih. Ketahuan sama istri. Tapi itu debat. Tapi istrinya nyimpan. Nggak ngomong. Pada saat istrinya tahu bahwa suami punya simpanan, batal itu simpanan.
Ke suami. Ke suami. Pindah ke istri. Sama istri disimpan juga. Berarti simpanan Istri. Jadi simpanan istri. Bisa ya? Simpanan pindah. Tapi yang mempergunakan suami. Yang mempergunakan suami. Aduh, Mas Ari keriting lah. Dan itu pasti dalam diskusi para suami yang ketahuan itu, istri gue tahu lagi gue punya simpanan. Iya kan? Terus, ya udah dia simpen juga. Dia simpen rapat-rapat. Kita janjian, ini kita simpan aja rapat-rapat biar orang nggak tahu. Iya, iya. Tapi buat para suami kalau lo punya simpanan memang harusnya tidak dipergunakan. Kalau bener-bener simpanan ya. Bener-bener disimpan aja. Disimpan aja. Ada kenalan di jalan, dinafkahi misalnya katakan. Iya. Dinafkahi, anaknya disekolahin. Tapi jangan dipakai. Iya. Ya itulah simpanan. Itu simpanan sejati. Iya. Kayaknya itu nggak masalah kalau kayak gitu ya. Iya. Yang menjadi masalah adalah simpanan lo pergunakan. Dipergunakan. Seharusnya udah bukan. Udah pasti istri marah. Iya. Iya kan? Iya. Sayang, aku punya simpanan nih. Berapa? Segini. Kok berkurang? Dipakai. Dipakai, berarti bukan simpanan. Bukan simpanan. Marah istri. Iya. Tapi kalau simpanan yang nggak dipakai, mungkin istri senang. Saya punya simpanan nih. Astagfirullah sayang. Tapi saya simpan aja. Nggak saya pakai. Oh ya udahlah, santai lah kalau begitu. Tapi ngapain ya sih masalah dunia aja itu. Tapi tetap konteksnya simpanan. Simpanan, ya. Mas Ari Keriting, sutradara debut ini. Debut di film Kakak Bos. Layar Lebar. Layar Lebar. Layar Lebar saya debut. Sebelumnya Layar TV. Iya, maksudnya. Maksudnya? Sebelumnya sudah pernah juga sebenarnya satu film, tapi tidak tayang di layar lebar, tayangnya langsung direct ke OTT. Oke. Jadi kalau untuk film layar lebar, film Kakak Bos ini itu film layar lebar pertama yang saya direct. Waktu yang tayang di OTT, rencananya juga di layar lebar? Rencananya di layar lebar, kan itu 2019. Rencananya layar lebar, tetapi keburu masuk yang namanya pandemi COVID. Pandemi COVID. Sehingga waktu itu bioskop nggak buka kan, hampir setahun tuh bioskop nggak buka. Akhirnya diputuskan untuk udah tayang di OTT aja, kan kita nggak tahu ini sampai kapan kan. Kalau memang rencananya akan diputar di layar lebar saat yang film pertamanya apa berarti? Pelukis Hantu. Pelukis Hantu itu rencananya akan diputar di layar lebar, tapi COVID datang, sehingga nggak jadi. Nggak jadi. Kenapa? Kenapa ya? Maksudnya itu kan kalau tinggal mau diputar aja ya putar aja, nggak perlu ada yang nonton kan? Kalau memang tujuannya untuk diputar di layar lebar, kenapa COVID jadi permasalahan saat itu? Waktu itu saya juga mikir seperti itu. Sudah sempat saya sampaikan sama Pak Produser. Pak, ini bisa nggak ini kita putar di layar lebar? Karena tujuannya kan diputar di layar lebar. Kata Pak Produser, nggak ada penonton. Nggak apa-apa menurut saya gitu. Iya, kan. menurutku juga. Saya setuju nih, Cing. Saya setuju nih. Menurut saya juga kayak putar aja dulu. Santai siapa kali. Tahu nggak yang nonton? Iya kan. Santai kali. Apaan santai kali? Ngapain santai kali? Lagi ini aneh-aneh aja. Ngapain film diputar gak ada yang nonton? Iya, kalau memang tujuannya kalau tujuannya diputar di layar lebar, tujuannya saya revisi kalau begitu. Ini kesalahan saya, Cing. Tujuannya film saya pertama itu diputar di layar lebar dan bioskop seluruh tanah air dan mendatangkan orang untuk menonton. Yang jumlahnya lebih dari 15 dan tidak ada jaga jarak. Tidak menggunakan masker dan menonton. Sehingga hal ini tidak bisa di zaman COVID. Kan dibaca, ini nggak pakai masker, Mas? Iya, Pak, kalau bisa. Rame. Ya, Mas, insya Allah gitu. Nggak bisa, Mas. Gitu. Karena harus ada social distancing. Social distancing. Iya. Social distancing. Social distancing itu. Akhirnya dibatalkan lah. Terus waktu itu kan awal-awal Disney, Netflix lagi, Disney baru masuk tuh. Awal-awal Disney. Jadi sakitnya tuh di Disney. Sakitnya tuh di Disney. Iya, aku di Disney. Jamrut kan, Cing? Iya, jamrut itu. Iya. Nah, jadi akhirnya waktu itu Disney baru masuk, diputuskan untuk rilisnya eksklusif di Disney gitu. Lumayan sih, tapi itu penontonnya sama reviewnya juga cukup lah. Kalau kayak memang bisa dihitung juga kan, berapa penonton ya kalau di OTT gitu kan? Aduh, saya itu kurang tahu, Cing. Tapi pokoknya itu memang
lumayan lah sambutannya gitu. Dan untuk belajar sih cukup menyenangkan lah, maksudnya sekedar untuk mengetahui ternyata pengelolaannya seperti ini. Nah, alhamdulillah nih kita akhirnya lebih mungkin punya persiapan lah, punya pengalaman lah untuk bikin yang kedua film Kakak Bos ini. Yang nulis siapa ini? Saya yang menulis. Yang sutradarain saya, co-directornya Christo Emmanuel. Jadi kita kerjasama, terus komedi konsultannya juga ada Arif Brata. Produsernya Ko Ernest sama Bang Dipa. Produksi? Imaginary. Pemainnya adalah sosok-sosok itu. Ada, kalau pemain utama Kakak Bosnya itu Godfred Orindeot. Terus ada pemain baru, tapi itu saya suka banget sih, aktingnya keren banget. Hilary Glory, yang cewek itu yang jadi anaknya. Nah itu jadi ceritanya tentang bapak dan anak perempuan. Aduh, Cing Abdul pasti relate dah. Ini, Cing Abdul pasti relate nih sama film ini nih. Iya. Relation antara seorang bapak dan seorang anak perempuannya gitu. Gua waktu diceritain sama Abdur aja singkatnya gitu. Udah terharu, Ri. Udah terharu. Karena memang berasa sih. Berasa kan? Beberapa orang bapak ya. Iya, sebagai bapak itu. Sebagai bapak ya. Iya. Tapi ceritanya dibungkus dalam sebuah cerita apa? Yang cukup komedik sebenarnya premisnya. Kalau ceritanya itu Kakak Bos ini adalah tokoh preman. Bukan tokoh preman sebenarnya, dia tokoh bodyguard gitu, profesional. Punya bisnis security, punya bisnis penagihan, punya bisnis. Tapi bisnisnya dia sebenarnya resmi. Nah, tapi profilingnya dia itu terkenalnya sebagai preman. Orang mengecapnya preman nih. Anaknya nggak suka lah, bapaknya preman. Akhirnya demi membuat anaknya bangga, si Kakak Bos ini akhirnya mencoba untuk alih profesi, menjadi penyanyi. Nah, tapi ketika dia bernyanyi, suaranya jelek. Nauzubillah min dzalik, pokoknya jelek aja. Tapi karena dia adalah seorang preman, semua yang ada di sekitarnya itu takut untuk ngomong. Akhirnya sama kayak pemimpin di negeri itu dong. Banyak memimpin dengan jelek, tapi... Iya, tapi yang nggak punya kapabilitas kan bukan bapaknya, anaknya. Iya. Oke, balik ke Kakak Bos. Ini kita hobi aja boleh nggak? Jadi si dia tuh nggak punya kapabilitas untuk nyanyi lah, tapi dibiarin karena takut semuanya orang kan. Akhirnya lanjutlah itu ceritanya, kemasannya seperti itu. Jadi seseorang yang tidak bisa nyanyi, tapi dibablasin aja karena orang-orang takut sama dia gitu. Iya. Terus ada pemeran pendukungnya juga kayak Abdur Arsad, Mamat Al-Katiri juga main di situ. Dia selalu berdua tuh? Enggak juga. Abdur karakternya pisah tuh sama Mamat. Mamat ada Renol juga. Jadi memang tipikal geng yang secara struktur itu nggak kaku gitu. Jadi ini bisa berteman sama ini bisa berteman sama ini. Kebetulan kayaknya di film ini saya tuh nggak bikin duo yang selalu nempel sama-sama kemana-mana gitu. Oke. Dan ada momen-momen Mamat sama Abdur, ada momen-momen Mamat sama Renol, ada momen-momen Abdur sama siapa. Jadi mix aja gitu. Iya. Kalau kan ini teasernya udah lama ya? Teasernya udah sekitar lebih dari sebulan kemarin lah ya. Sebulan. Yang dari awal itu udah ada, yang lagi si Agak Lain. Agak Lain, ya benar. Agak Lain tayang itu teasernya saya naik gitu. Teasernya udah ada gitu. Kan kalau misalnya film-film kita, kalau gue nonton teaser terus ada film tentang jagoan, udah tertebak tuh ya, pasti belakangnya jagoannya menang nih. Iya. Nah yang film-film yang kayak begini kan kita nggak tahu nih ujungnya itu seperti apa tuh. Betul. Ujungnya apa resolusinya? Cuman kita udah dari teasernya ya, udah bisa menggambarkan seperti yang lo bilang tadi sinopsisnya. Betul. Endingnya lo bikin seperti apa? Nah, kalau untuk endingnya sendiri ini kan memang Cing. Hampir lo saya jawab. Saya tuh baik banget loh. Sumpah. Ya kita saksikan endingnya. Masa endingnya dulu, kan? Tapi seru tuh ya. Sebenarnya bisa tuh kita bikin konsep film. Endingnya yang kita jadikan trailer. Orang bertanya-tanya. Kok itu gitu? Iya. Ya kan? Kayak konsep komedinya Sri Mulat. Kita endingnya udah tahu. Kita hampir semua gimmicknya Sri Mulat nih, kalau penikmat komedi pasti endingnya udah tahu lah. Gimana? Saya kurang nangkap. Kalau lo nonton Sri Mulat,
kan cenderung standar jokesnya itu udah terbentuk kan. Iya. Dan udah tahu nih ending punchline-nya akan seperti ini. Tapi kita menikmati proses menuju punchline-nya. Punchline-nya itu. Kadang-kadang kita udah nggak penting punchline-nya, tapi proses menuju yang kita nikmati. Yang kita nikmati. Oh, itu tapi di mata pelaku komedi. Kalau penonton mah ya, punchline aja. Iya benar. Setuju. Tapi mungkin itu kan bisa diterapkan yang lo bilang kita kasih tahu endingnya sehingga orang penasaran gimana ya menuju ending itu. Menuju endingnya apa yang terjadi sampai bisa kayak begini. Menarik sih ini. Apa kita coba di film ini? Ini bisa nggak masih diedit gitu? Maksudnya di depannya aja endingnya. Coba saya tanya ke Ernest nanti Iya, ya. kan masih ada waktu nih. Masih ada waktu sih, masih sih. Akan tayang tanggal 29 Agustus. Tinggal motong di belakang, pindahin ke depan, render kelar. Iya kan? Bener sih. Nambah tuh di dalam editor. Iya bener sih. Render. Tinggal render kan? Tinggal render. Ntar saya coba tanya ke Ernest. Jadi orang ketika masuk telepon sekarang aja, maksud gue kalau memang menurut lo itu bagus, ya telepon sekarang aja. Ernest, gue juga ada. Lo nggak ada nomornya? Ada. Ada nggak ya? Telepon ke Ernest nih. Iya, coba siapa tahu. Siapa tahu ya. Iya. Kalau emang ini lo anggap idenya menarik. Menarik sih. Iya. Jadi itu kita bisa rilis di ini ya. Assalamualaikum Bang, Ko Ernest. Selamat sore. Halo. Lagi sibuk kah? Halo, Ri. Lagi sibuk nggak? Enggak. Kenapa? Oh, enggak, ini saya lagi di Cing Abdel nih. Bahas Kakak Bos. Ada usulan nih, ada usulan kok dari Cing Abdel. Apa? Bagaimana kalau endingnya Kakak Bos ini justru kita tayangin di trailer duluan? Iya. Ya, Cing ya? Iya. Jadi orang tuh penasaran kok bisa endingnya begitu gitu kok. Dia ketawa, dia agak bercanda. Iya, sama apa gimana Cing editornya? Itu gampang prosesnya, Nas. Tinggal lo blok aja bagian ending, pindahin ke depan, render, kelar. Iya gitu ya. Iya. Gila itu mind blowing sih, kenapa gua nggak kepikiran ya? Nah ada itu. Waktu nih, Nas. Karena tadi ditanyain saya, bisa nggak lu ceritain endingnya di konten ini kan? Benar juga ya. Terus brilian banget ya. Iya, sempat saya kepikiran apa? Iya ya seru tuh kalau endingnya bisa diketahui orang, tapi orang nggak tahu proses ke situnya tuh. Tapi Kakak Bos masih bisa nggak kok diedit gitu kata Cing Abdel? Itu tujuannya biar apa tuh? Biar orang penasaran sama prosesnya, bukan penasaran sama endingnya. Prosesnya, biar kita ngajarin orang jangan selalu berorientasi pada hasil, tapi juga. Dia kok bisa nangkep? Lo kok bisa nangkep sih? Maksud gue dengan. Iya kan lu selalu bilang proses progres itu kan. Proses progres, jangan protes. Oh iya. Kenapa Flores? Nanti kita ngobrolin lagi ya kok ya. Maksudnya kita kayaknya harus duduk bersama sih untuk mikir apa kita mau rilis nih ending menarik sih kok. Ending aja. Iya menarik sih kok. Iya. Kita kasih tuh endingnya kayak ini endingnya. Mau tahu nggak kenapa endingnya gini? Betul. Maksudnya trailer yang udah tayang lo take down semua aja dari sekarang. Maksudnya. Iya. Ini ya. Iya. Gue langsung rapat darurat lah. Oke. Abis ini nanti kita ketemuan. Makasih ya kok. Oke. Ini menarik soalnya nih. Thank you kok. Thank you. Oke, udah setuju. Tertarik nih kayaknya gue harus nih, tertarik nih. Nah, udah lo ceritain deh endingnya gimana. Nah ini tapi gagasan ini akan saya simpan sih. Suatu saat mungkin kita bikin film, endingnya yang kita kasih tahu orang. Orang ya. Yes. Tapi itu memang harus di-plan dari awal sih. Iya, jadi pas lagi trailernya itu bisa mau tahu kenapa endingnya begini? Betul. Saksikan tuh. Kan enak banget. Call to actionnya tuh enak gitu. Iya. Enak gitu. Dan orang keluar dari bioskop bukan kayak, ternyata dia begini. Tapi ternyata awalnya begini. Betul. Pengalaman menontonnya berbeda tuh. Iya, jadi ada pas begitu orang kasih resensi, bukan endingnya mind blowing, bukan. Betul. Awalnya mind blowing. Betul. Ini nih sutradara Mas Joko Tingkir nih juga. Kenapa beda loh ya? Saya tak banget ya. Sengaja digoyang dulu Jokonya nih. Saya tak banget yang sutradara Mas Joko. Ya. Biar ada orang yang nyelip. Iya. Jadi berapa lama lo bikin, Ri? Saya bikin ini
kalau syutingnya sendiri sih 17 hari, syuting Kakak Bos. Itu waktu yang normal untuk sebuah layar lebar? Cukup normal, cukup efisien kok. Tergantung, kalau sebenarnya menentukan hari syuting itu kan melihat dari kapasitas talentnya dan lokasi-lokasi syutingnya. Iya. Karena kan kadang-kadang kita tulis, wah ribet nih. Tapi setelah dicacah ke dalam sebuah set dan lain sebagainya kan, oh ternyata jumlah setnya segini, jumlah adegannya segini. Jadi kita bisa lebih efisien mengerjakannya gitu. Iya. Itu yang lain memang aktor-aktor dan aktris-aktris? Iya. Jadi kalau dari line up yang film Kakak Bos ini, Kakak Bos itu kan udah dari The Raid lah. Iya. Mungkin berkarir udah sekitar 11 tahun, 12 tahun lah. Iya. Oh enggak. 13 tahun. Oh enggak. 14 tahun kayaknya. Pokoknya The Raid itu tahun berapa sih? The Raid itu tahun 2010 ya? Pada 2011 ya? Oh enggak. Kesel juga ya kadang-kadang. Saya tidak yakin nih orang ini. Enggak, dia itu kalau yang enggak gitu. Iya. Begitu lo kasih tahu, gue terasa udah cukup terinformasi gitu. Iya. 2011. Oh, 2011. Enggak. Buyar lagi. Mulai baru lagi. 2012. Iya. Oh enggak. Kayak yang mana sih yang mau gue ingat? Iya. Yang mana nih yang mau gue ingat? Bikin kerjaan orang yang dengerin. Nah, kalau dari 2011. Wah, langsung di browsing. Awas itu. Jadi tahu loh. Awas. Tidak solutif Tidak juga. solutif ya. Ya, jadi sudah belasan tahun. Nah, ini lebih aman. Ini lebih aman nih. Udah belasan tahun lah Kakak Godfrey itu berakting gitu. Tapi kebanyakan aktingnya Kakak Godfrey ini kan mukul marah gitu. Sehingga kita ketika bikin konsep Kakak Bos ini, dia senang sekali gitu karena ada range acting yang bisa dia kejar gitu. Dramanya ada, kemudian dia ada komedinya juga di film ini. Banyak hal yang bisa dia lakukan. Actionnya ada juga. Terus Glory ini memang talenta baru lah. Sebelumnya dia belum pernah main film apapun, teater juga enggak, sinetron. Jadi memang benar-benar ini adalah perjumpaan pertamanya dengan dunia acting. Nah, dari mana bisa ditemukan Glory ya? Iya. Ya. DM. Maksudnya? DM Instagram. Dia yang DM? Kita yang DM. Kenapa? Nyari. Iya kan. Harus. Kayaknya tidak menarik ya prosesnya. Kenapa nggak anak gue yang lu DM? Gitu. Kalau cuma DM random aja gitu. Kan pasti ada triggernya kenapa dia yang di DM gitu. Lagian konsep DM followers ini sesuatu yang sebenarnya berbeda kan definisinya ya. Iya. Jadi buat yang melakukan. Iya. Jadi waktu itu talent koordinatornya saya, telkonya saya itu dia udah nyari tuh talenta karena saya butuh anak perempuan Indonesia Timur. Iya. Kisaran 16 sampai 17 tahun. Oke. Nah, nyari dia nggak nemu tuh. Dia nggak nemu. Adalah beberapa list dikirim ke saya karakternya gitu kan. Akhirnya dia nemu salah satunya itu nggak tahu keywordnya dia apa, tapi tiba-tiba ibunya si Glory ini nongol di pencariannya dia. Dilihatlah ibu-ibu lagi foto sama anaknya. Atau anak-anak lagi foto sama ibunya. Ayo yang jelas deh. Anaknya. Oh enggak. Tadinya saya sudah memberikan informasi nih. Iya. Bapak membuat saya ragu lagi dalam informasi saya. Apa anaknya? Ya kan siapa tahu. Bener juga sih. Enggak. Udah enggak di situ. Pembicaraan kita udah enggak di situ. Iya. Jadi ada pokoknya yang pasti ibu sama anak lah foto. Nah, oke. 2 orang aja. Ya. Mereka foto terus dilihat, ini anaknya kok lucu gitu. Apa mungkin masuk sama kriteria kita. Di DM lah ibu ini. Jadi bukan anak yang di DM, ibunya. Ibunya di DM. Bu. Enggak, belum tentu.
Belum tentu. Tentu ya. Aku nggak tahu sih dia DM-nya bagaimana. Iya. Aku membayangkan aja sih, Cing. Masa ada DM, Bu, gitu. Lo juga kalau di DM ada Pak, juga. Udah ragu apa sih? Pasti ragu. Bener juga, bener. Iya, juga. Tidak meyakinkan. Iya, di DM lah sama si Telco. Di DM lah. Ya. Anyway, bisa jadi dia DM-nya Bu. Karena waktu anak itu datang casting, dia pikir dia itu ditipu. Oh. Dia pikir dia itu ditipu. Ada tuh dia bilang, pas sudah dapat castingnya bilang, ini beneran ini kita main filmnya. Tadinya saya pikir kakak ini mau tipu saya. Si Jojo tuh, casting directornya kita. Dia DM tuh, Bu, anaknya mau ikut casting nggak? Kita ada mau bikin film, gini. Judulnya ini, penulisnya ini, direkturnya ini. Terus akhirnya datang tuh anak. Jadi sore itu tuh saya sudah setelah casting berapa kali kan dikirimin videonya kan. Nah si Glory ini salah satu yang saya cukup suka gitu. Karena agak sesuai lah sama kriteria yang saya bayangkan. Udah akhirnya kita punya 3 orang tuh yang kita bawa. Glory semua? Bukan. Oke. Ada yang satu tuh gold sama gospel. Glory, gold, and gospel. Wow, kolonialisme. Hantu-hantu kolonial. Iya. Lagi 3-3-nya, masa Glory? Panggilan tuh Glory. Glory, iya. Yang mana gitu. Iya. Jadi kita casting tuh setelah proses penyaringan awal akhirnya dapat tuh 3 orang, 3 besar gitu yang kira-kira akan cocok kriterianya secara usia dengan secara look. Nah, saya sudah casting tuh 2 orang di awal, si Glory ini yang terakhir. Oke. Terus saya kayak, wah ini kayaknya dia lebih cocok nih untuk karakternya gitu. Yang 2 ini juga memang cari orang yang ini, yang duanya timur juga. Dan tidak terkenal maksudnya. Memang aktor anak-anak timur yang terkenal siapa, Cing? Yang film merah siapa? Yang sama Kiki yang segala macam. Imperfect. Imperfect. Udah gede ya? Udah gede dia, udah tinggi banget. Untuk jadi emang nggak boleh? Iya. Boleh sih, tapi saya harus bikin background karakter baru. Dia di SMA pemain basket gitu-gitu. Panjang lagi. Dia orang udah selesai ceritanya soalnya. Tinggi tapi dia ini. Ya udahlah kita bikin aja karakternya pemain basket gitu. Iya. Tadinya nggak ada scene basket lagi gitu. Ya. Nah, jadi dapat nih. Dia udah cukup terlalu posturnya udah terlalu besar untuk jadi anak-anak. Jadi sebenarnya itu awalnya itu memang saya tulis salah satunya dia yang ada di kepalanya saya gitu untuk Sasa namanya. Iya, Sasa Utari. Nah, sebenarnya saya tuh di kepala saya tuh dia yang main gitu. Tapi berarti udah ada scene basket dong di kepala lo. Tadinya. Iya. Cuma saya pikir belum, waktu itu saya masih dilema apa basket apa tinju ya. Iya. Akhirnya dapat nih si Glory ini gitu. Waktu itu sih secara dialog, secara rasa dan lain sebagainya sih masih 50-50 gitu. Waktu saya tanya juga dia masih cukup gugup gitu karena ini hal yang baru untuk dia. Tapi saya rasa dia punya potensi sekali, dia potensial banget dan alhamdulillahnya sih saya sih senang sekali lihat performnya dia sepanjang film gitu. Ya waktu perjalanan syutingnya banyak gini dong, banyak kendala karena baru nggak? Dari si Glory-nya ini? Enggak juga. Loh, pintar dong itu anak berarti? Pintar, cukup pintar anak itu. Pintar. Terus memang mungkin karena salah satunya nih yang saya rasa ya, karena mungkin yang ada di sekitarnya juga orang-orang yang paham tentang karakter orang timur seperti apa. Oke. Jadi cara pendekatannya kita itu tidak seperti sutradara ke talent. Oke. Kalau saya tuh pendekatannya waktu itu seperti talent ke sutradara. Saya dong yang main. Jadi kalau saya tuh pendekatannya ketika ngedirect itu untuk film ini beda tuh Bang. Oke. Kalau biasanya kan orang seperti sutradara dengan talent. Nah kalau saya beda. Seperti? Kalau ke kakak bos itu seperti adik ke abang. Oke. Kalau ke Glory seperti abang ke adik. Jadi pendekatannya itu ya mungkin karena kita sama-sama timur kan. Jadi biar nyaman juga Bang Godfred-nya. Karena kadang-kadang kan yang saya minta ini sesuatu yang sama-sama kita jarang lakukan gitu. Maksudnya kita sebagai orang timur jarang gitu mengeksekusi adegan seperti ini. Jadi saya ngomongnya Bang Godfred itu pelan-pelan dan maksudnya meyakinkan bahwa udah tenang abang pasti bisa gitu. Ke Glory-nya juga seperti itu. Jadi meskipun dia baru pertama kali main, tapi saya coba besarkan hatinya juga. Dan memang maksudnya saya tahu
mereka punya kapasitas untuk melakukan itu. Oke. Itu ke Godred dan ke Glory. Iya. Nah, kalau ke Mamat sama Abdur memang agak beda juga pendekatannya gitu. Nah itu gimana tuh? Karena kan lo selama ini bekerja sama setara lah. Iya. Sebagai talent lah gitu. Iya. Nah di tempat ini lo ada secara struktur lo ada di atas. Iya. Dan lo harus dituruti, diikuti. Mamat dengan Abdur itu cukup support sebenarnya. Oke. Cukup support. Cuma memang terlalu banyak kita geng timur yang bekerja di situ. Dan maksudnya memang ini teman-teman persaudaraannya kuat gitu. Jadi kadang-kadang kita take itu. And action. Adegan nih. Posisikan dulu kan. Mamat itu sampai ya astagfirullah kapan selesainya sih ini. Kalau Abdur sama Mamat kan mungkin juga sebenarnya ini semuanya sudah sama-sama sudah sering syuting. Cuma belum pernah dikumpulkan menjadi satu kesatuan dan kemudian wah pas dikumpulkan jadi satu kesatuan cukup chaos sih. Iya, iya. Take nih, sudah atur blockingan. Ini di sini, ini di sini, ini di sini. Oke, jangan gerak ya, kita take. Oke. And action. Adegan cut. Preview ya. Preview lah saya di monitor kan. Oke. Sekali lagi ya. Sudah tidak ada orang. Sudah tidak ada orang. Hilang. Udah hilang. Ada yang ngopi di sana, ada yang ngerokok di sana. Nah, Telko, kumpulin, kita ambil lagi take berikutnya. Oh siap bang. Telko ke sana. Ya sebentar, sedikit lagi. Telko ke sini. Sebentar, sedikit lagi. Iya bang, sedikit lagi katanya. Saya lagi lah berdiri. Iya. Abang, satu kali lagi take ya. Oh iya, sip adik, sorry. Tidak bilang dari tadi. Ke sana lagi. Jadi saya punya pekerjaan gitu. Kumpulkan lagi pemainnya, tak. Take and action. Oke, preview ya, tak. Sudah tidak ada lagi. Tiap saat. Udah gitu, isinya itu kan penari, fighter, aktor-aktor, penyanyi, semuanya ada di situ lah. Setiap kali break itu ada saja kelakuannya. Yang tiba-tiba latihan koreo rame-rame. Masih mending lah, nyanyi, latihan koreo, nari-nari, bikin TikTok, saya masih maklumi lah. Gulat. Ngapain gulat? Suka-suka mereka lah bang. Saya sudah angkat tangan sekali. Ini timur dengan timur semua kumpul di situ itu. Sulawesi, Ambon, NTT, Papua, terserah mereka. Jadi saya tuh hanya tunggu bagaimana adeganku udah jalan aja. Saya sudah tidak fokus dengan mereka. Tiba-tiba itu, and cut! Bubak. Sudah baku kunci-kunci di bawah lagi. Iya kan kostumnya bisa lecek kalau memang harus diulang ya. Segala macamnya kan make up-nya bisa hancur dengan itu. Apa adanya aja. Tapi memang seru sih malahan. Seru. Jadi kalau misalnya, tapi kalau tengah-tengah syuting sih tidak. Break biasanya, break. Oke, kita break ya. Wah, sudah sesuka hati lah itu. Tapi seru. Ya, maksudnya itu menyenangkan aja kalau untuk saya gitu. Iya. Keluarganya itu solid. Jadi kayak nggak sungkan satu sama lain. Nggak kaku. Iya. Mamat sama Abdur kan memang udah sering berakting. Iya. Tapi perannya di film ini beda gak sama peran yang Beda. Kalau di film ini tuh Mamat itu karakternya namanya Reggae. Anak reggae dia. Dan rambutnya gimbal. Itu pertama kali dia gimbal. Oke. Kalau Abdur namanya Gafur. Dia itu sosok tangan kanannya kakak bos. Oke. Nah, kalau mau dibilang secara pendekatan karakter sih, justru saya itu menggunakan innernya mereka masing-masing untuk bisa lebih terlihat di sini gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang beda nggak sama karakter-karakter sebelumnya? Beda. Karena menurutku di banyak film, baik saya, Abdur maupun Mamat, yang ditebelin itu adalah karakter komediknya kami gitu. Iya. Iya kan? Iya. Kayak di Susah Sinyal saya sama Abdur, Mamat Al-Katiri, di beberapa film juga itu agak lain misalnya gitu. Karakter komediknya yang digali gitu. Nah kalau di sini tuh memang innernya yang saya coba keluarkan gitu. Abdur pemarah dong. Memfitnah. Iya. Sebenarnya meledak-ledak lah gitu. Sebenarnya bukan pemarah. Abdur tuh lebih kepada tone seriusnya yang saya keluarkan. Okay. Dia kan waktu jadi anak abah kan serius banget orangnya tuh. Yeah. Kita bisa melihat lah bagaimana dia concern terhadap bangsa ini gitu. Betul. Jadi itu yang saya comot gitu, yang saya sodorkan gitu. Kalau dalam film Kakak Bos ini boleh dikata Abdur itu yang paham segala macam strukturnya gitu. Okay. Struktur organisasi, terus hukum dan lain sebagainya itu knowledge-nya itu ada sama Abdur. Iya. Nah, Mamat itu selengean aja hidupnya gitu. Yang ya kalau orang bilang lah kalau kata Abdur ini yang bilang, Mamat ini ada banget ini di karakter-karakter kita kumpulan-kumpulan timur. Orang yang tidak tahu apa-apa, tapi kita ajak terus.
cuma sekedar ada gitu Iya. sebenarnya. Iya. Senang aja tapi senang kalau ada dia gitu ya. Ada kan? Nggak tahu itu dia hanya di Iya banyak. Indonesia Timur atau di banyak tempat kan kita selalu punya orang-orang yang kayak gitu kan? Di Indonesia Barat juga. Ada kan? Iya. Karakter. Tapi nggak tahu kalau yang tengah ya. Nggak tahu sih ya. Iya. Karena gue mewakili Barat, lo mewakili Timur. Gue tengah, gue nggak tahu. Tengah juga bukan urusan saya. Iya. Di berbagai kumpulan itu pasti ada. Iya. Di sini ada nggak yang kayak sebenarnya dia nggak tahu apa-apa nih, nggak ngapa-ngapain, nggak jelas. Ya kita semua ini. Oh, di sini malah banyak ya? Iya, malah banyak. Saya Iya. pikir Cing Abdul mau nyebut satu nama. Enggak. Karena di ruang situ udah deg-degan ya. Gua kali ya, gimana sih nih? Gua kali ya. Justru kita semua cuma satu yang tahu apa-apa. Gitu. Dia yang nyaut dari tadi nih. Iya. Ya, Nah, jadi tadi kan lo bilang Abdur sebagai anak Abah terlihat lah pada saat dia jadi anak Abah. Serius orangnya serius, gitu. Ya. Nah, apakah lo punya komentar tentang Abah ditinggalkan oleh Abdur sedih nggak sih? Dur, sedih nggak sih lo, Dur? Abdur pasti sedih sih. Lo udah pernah ketemu belum sama Abdur setelah Udah. isu-isu ini? Udah. Apa dia? Terus saya bilang, lihat nggak tuh partai yang selalu dia kan selalu partai ini nih, partai itu begini tuh. Dia iya kan? Iya. Selalu. Bahkan dia sangat membela itu orang-orang di Partai itu. sosmed aja yang nggak ngerti. Gue mah ngerasain Iya. kerja partai itu, dia bilang gitu. Iya. Sekarang partai itu kemana? Dia kemarin pas saya bilang partai itu kesini. Sadar nggak, Dur? Dia kata, masa sih bang? Enggak. Denial. Denial ya? Masih denial kayaknya dia. Nanti katanya dia mau datang kan? Iya, mau datang. Mau Tanya menjelaskan aja. ini. Mau menjelaskan itu. Kenapa ditinggal? Iya. Waktu kan gue pernah juga nih ketemu sama Abah sama Abdur nih berdua. Pertanyaan waktu Pilpres. Pertanyaan Abdur adalah yang terjadi hari ini. Dia nanya saat itu ke Pak Anies. Pak Anies nggak takut udah sejauh ini nanti ditinggalin. Karena Pak Anies nggak punya partai segala macam gitu. Terjadi di Jadi sini. sebenarnya itu sudah diprediksi sama Abdur. Abdur memang dia sangat futuristik dia. Ya. Sangat futuristik dia orangnya tuh. Iya. Tapi itu memang menyedihkan sih. Harusnya sih kita bisa melihat lah dinamika politik itu memang jangan kita terbawa arus. Karena tidak ada kesetiaan kayaknya. Tidak ada teman abadi dalam politik. Yang ada hanya kepentingan abadi. Iya. Mudah-mudahan Abdur tersadarkan lah. Karena cukup militan kalau menyukai sesuatu, dia tuh cukup militan si Abdur ini ya. Tapi saya rasa sih mungkin Abdur justru ya. Saya tanya kemarin tuh ada arah-arah itu justru dia juga pindah haluan. Jadi sebenarnya dia juga kayaknya akan meninggalkan Abah. Kasihan Pak Abah. Pak Anies. Iya. Oke, kembali ke Kakak Bos. Ini waktu tapping kita belum ada yang nonton awal, itu maksudnya apa sih yang 17 Agustus? 17 Agustus. Jadi kemarin kan kita udah preview. Oke. Talent-talent nonton gitu kan. Iya. Kita preview karena maksudnya ini hal baru gitu untuk talent-talent. Biasanya kan kita kan pengennya nontonnya pas premier aja. Iya. Atau pas hari pertama pemutaran Iya. gitu. Tapi kemarin sih saya bujuk teman-teman untuk nggak apa-apa ya kita nonton sama-sama ya. Karena menurut saya sih film Kakak Bos ini butuh untuk kita komunikasikan secara konkret gitu. Secara lengkap gitu. Dan perasaan terhadap film itu kayaknya akan lebih real kalau misalnya teman-teman sudah lihat hasilnya gitu. Jadi teman-teman lebih pede lah, karena salah satu masalahnya kita ini kan menurut saya sih kita orang-orang timur tuh kadang-kadang kurang confidence dengan yang kita dengan punya. karya dengan karyanya kita. Saya tuh merasakan sekali gitu. Nah, jadi kita nonton sama-sama, terus ketika kita confident, wah ini ternyata menarik gitu. Mudah-mudahan lebih leluasa lah untuk mengkomunikasikan ke publik. Nah, itu kita sudah preview sama talent. Lalu kemarin kan kita kan ada momen 17 Agustus kan. Momen 17 Agustus apain ini, diisi dengan apa gitu. Terus akhirnya ya udah kita coba aja untuk kasih ibaratnya keistimewaan untuk beberapa kota gitu. Ngitung kita dapatnya kemarin mungkin baru karena kan terkait distribusi juga ya. Terkait distribusi kita baru berhasil untuk di 5 kota besar aja dulu. Samarinda, Semarang, Makassar, sama Medan, sama Jakarta. Jadi itu memang konsepnya kayak lomba Agustusan gitu. Tapi yang ini konteksnya lomba nonton Kakak Bos duluan gitu. Apa yang dilombain? Nonton. Nontonnya itu? Iya. Pemenangnya? Pemenangnya yang nonton sampai habis. Jadi ini sebenarnya siksaan.
Jadi nonton tuh kayak, aduh. Tapi ini lomba. Harus kuat. Harus kuat. Ya enggak, ya artinya kan sebenarnya itu gimmick. Jadi istilah lomba itu gimmick. Artinya, 5 kota ini bisa duluan nonton gitu. Iya. Sebenarnya. Gimana sambutannya? Ini pada saat kita tayang, itu udah terjadi? Sold out di semua kota. Udah terjadi itu? Ya, sold out di semua kota. Mungkin. Enggak, udah sold out. Jakarta udah sold out. So far Jakarta udah sold out. Makassar sudah sold out. Itu kita baru rilis 2 hari. Jadi, ini di satu layar? Satu layar dan 1 kali pemutaran? Iya, 1 layar dan 1 kali pemutaran. Makanya sebenarnya lomba-lomba itu artinya masyarakat setempat itu memperebutkan kesempatan yang sedikit gitu. Jadi untuk mendapatkan keistimewaan nonton di tanggal 17 ini hanya sedikit kesempatannya. Lombanya itu di situ. Lombanya kayak war lah. Iya, kayak war lah gitu. Ya, gitu. Ya. Jadi itu cuma 5 kota. Itu kita rilis 2 hari itu beberapa kota udah langsung sold out. Yang lainnya juga itu sisa kayak baris-baris di depan mungkin 9 atau mungkin 8 kursi ya. Tadi ini terakhir sih semua kota udah hampir sold, tinggal 2 kota kayaknya yang belum. Tinggal 2 kota. Tapi itu juga bukan nggak sold out, belum sold out. Cuman masih ada sekitar 5 atau 8 kursi 8 gitu. kursi. Kok bisa sih Ri sebegitu dikdayanya nih Imaginary bisa ngatur nyelip di tengah-tengah bukan jadwalnya. Kalau sepertinya yang kayak begitu tuh mungkin ya menurut saya itu by request aja sih kayaknya, harusnya memang bisa dilakukan kayaknya, karena banyak film Indonesia melakukan itu juga sebenarnya. Jadi sebelum tanggal pemutaran itu kan ada juga yang sudah roadshow antar kota kan, yang request di kota ini diputar dulu, mereka roadshow gitu. Jadi kayaknya ini mungkin mekanisme yang normal gitu. Jadi kayak pemutaran terbatas gitu. Memang ada ya? Kayaknya ada mekanisme itu. Jadi makanya waktu Rian nih kesini nih ngomongin film Jumbo. Film Jumbo. Gue bilang itu gimana sih, karena dia ininya lama kan, proses pengerjaannya. Udah dapat tanggal tayangnya belum? Ya belum dong, kan filmnya belum jadi. Gitu. Oh iya. Nah tapi waktu gue ngomong sama Dipa, wawancara sama Dipa bakal bisa, Dipa bahkan bisa dapetin tanggal dulu walaupun filmnya belum jadi. Betul. Kalau pesan antrian tanggal itu, ini setahunya saya juga tidak masuk terlalu dalam di manajemen. Tapi sependek pendengaran saya, kayaknya kalau untuk ngebooking jadwalnya itu bisa di jauh-jauh hari. Jadi kalau Rian mau booking jadwal itu harusnya bisa. Tapi itu dalam 1 tanggal itu antriannya bisa banyak film. Siapa yang menang? Bisa banyak film. Nanti yang ngelock tanggal itu biasanya itu emang udah ngelihat filmnya udah jadi, baru diputuskan kalau tanggalnya di sini. Jadi mungkin Rian sebenarnya belum dapat tanggal, cuman dia mungkin belum ngeblok akan tayang di tanggal ini karena belum bisa pastikan juga filmnya bisa selesai tanggal berapa. Karena kadang juga mekanismenya seperti itu, kayak misalnya Kakak Bos, aimingnya kita tayang tanggal 29 Agustus misalnya. Nah itu berarti kita udah ngitung skema post productionnya kita, editingnya dan lain sebagainya. Harus kelar tanggal berapa? Ya. Cukup nggak ini waktunya? Apa yang harus dikejar? Apa yang harus didahulukan gitu? Apa yang kita bisa masih santai ngerjainnya gitu? Nah karena kita udah tahu tanggal tayangnya seperti apa. Kayak agak lain juga waktu itu kan sebenarnya hampir paralel kan mengerjakannya gitu. Harusnya kan timelinenya itu sebenarnya Kakak Bos dulu, baru agak lain, tapi berhubung pertimbangan satu dan lain hal, salah satunya cuaca sih juga waktu itu yang jadi pertimbangan. Akhirnya diputar tuh agak lain karena dia kan outdoornya banyak, taman gitu. Jadi emang harus benar-benar syuting di momen yang cukup banyak cuaca cerahnya gitu, kemungkinan cerahnya. Itu make sense gitu. Nah setelah itu baru dilihat tuh tanggal tayangnya akan tanggal apa. Nah itu agak cukup kejar setoran tuh. Kakak Bos ini karena tadinya slotnya agak lain, tetapi kita mundur ke 29 Agustus, jadi lega malah. Lebih leluasa. Lebih leluasa ngeditnya gitu. Jadi sebenarnya sih kalau menurut saya sih mungkin bukan konteksnya dikdaya atau bisa ngeblok waktu, tetapi manajerialnya gitu. Kalau kayak Jumbo kan mungkin load kerjaannya Rian juga masih, kan animasi agak beda ya sebenarnya sama kayak filmnya kita, film yang dia bilang 4 tahun, 5 tahun lah. Satu film itu normalnya 4 tahun, 5 tahun. Iya. Dan dengan source-nya Indonesia juga mungkin pasti tidak
ideal Disney yang sampai ribuan animator mungkin ya. Iya. Nggak tahu, bukan ribuan sih, kayaknya ratusan lah ya. Iya. Si Rian sih pakai ratusan. Ratusan animator juga. Ratusan animator. Ya. Nah itu artinya maksudnya mungkin sebenarnya Rian juga kalau misalnya mau ngeblok tanggal sih harusnya bisa. Harusnya bisa ya. Setahu saya itu bisa, tapi itu antriannya banyak banget gitu. Iya. Nanti biasanya tuh udah nyetor filmnya baru ketahuan. Jadi mungkin kenapa Rian kayak belum ngeblok jadwal karena filmnya belum jadi, mungkin karena nyetor ke XX1-nya ini udah jadi nih, gue tanggal tayang coba request tanggal tayang segini sih. Oh iya. Nah kalau Kakak Bos tanggal 29 Agustus. 29 Agustus. Start tayangnya ya? Iya, start tayangnya. Dan seterusnya. Di berapa kota? Harusnya sih seluruh Indonesia ya. Pilihan bioskopnya saya belum tahu, tapi harusnya sih seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia yang ada XX1-nya? Atau tidak ada jaringan beda juga? Semua bioskop, jaringan beda juga. Jadi bioskop kesayangan Anda lah kalau gampangnya gitu ya. Bioskop bukan kesayangan. Bioskop terdekat. Terdekat apa kesayangan sih kalau bioskop? Saksikan di bioskop-bioskop. Kesayangan sih biasanya. Terus kalau jauh juga diusahakan ya kalau sayang. Iya, ya? kalau sayang. Iya. Kalau jauh diusahakan. Kalau kadang dekat juga kata nggak suka nonton di situ. Ya. Males. Atau ya mungkin di kotanya cuma satu itu. Ya mau nggak mau. Iya kan? Dekat dan sayang. Dia nggak punya pilihan. Nggak punya pilihan. Gue mau cari yang dekat tapi jauh. Gue mau cari yang sayang, gue nggak sayang. Tapi cuma satu. Cuma satu. Jadi ya udah itu aja gitu. Ya, itu aja. Jadi di bioskop apa? Di bioskop kesayangan Anda. Yang di bioskop yang memutarkannya. Nah, itu aja kali ya. Itu aja kali ya. Biar netral ya. Iya. Bioskopnya dia sayang. Film kita nggak mutar. Iya, percuma. Iya. Bioskopnya dekat. Filmnya nggak mutar. Iya. Percuma. Berarti saksikan Kakak Bos 29 Agustus 2024 di bioskop yang memutarkannya. Iya. Boleh tuh, Cing. Betul. Dan saya hanya mau lewat medium ini ya, mau menyampaikan bahwa 29 Agustus itu adalah mulai. Sampai nggak tahu kapan. Karena ini saya harus ingatkan nih. Kemarin ada juga teman yang telepon. Ari, kok punya film itu tayang tanggal berapa? Saya bilang, saya punya film tayang tanggal 29 Agustus. Dia langsung bilang dengan penuh kekecewaan. Aduh, saya tidak bisa nonton lagi. Karena? Tanggal segitu saya lagi ada pekerjaan. Di luar kota ya, bagaimana ya? Saya bilang, nonton besok tuh. Oh, besoknya juga masih putar. Masih. Jadi ini mungkin untuk teman-teman yang belum tahu ya. Yang belum tahu ya. Ini hanya belum tahu aja. Betul. Bahwa film itu bisa diputar beberapa hari. Mudah-mudahan kayak nonton YouTube panjang. Maksudnya ya. Iya. YouTube tayang besoknya masih bisa. Masih bisa. Nggak santai kayak nonton gitu. RCTI. Iya. Episode ini besoknya udah nggak ada. Bingung lagi gitu kan. Iya, Jadi tanggal 29 Agustus 2024 itu hari pertama tayang. Sebaiknya sih nonton di hari pertama. Oke. Iya kan, biar nggak ketinggalan sama yang lain. Iya. Tapi kalau misalnya nggak bisa hari pertama, soalnya hari kedua. 30 bisa, 30. Pokoknya teman yang pulang tugas juga, mari cek di bioskop. Oh masih ada, nonton. Gitu. Iya. Durasi berapa nih, Ri? Jadinya? Total filmnya sih 1 jam 59 menit. Cukup lama ya, Ri? Cukup lama. Tambah dengan beberapa ini item, kemarin saya lihat kayaknya 2 jam 3 menit. 2 jam lah. Tapi nggak berasa kok. Nggak berasa sejam? Nggak berasa 4 jam. Berasanya 2 jam. Kok lama ya, Ri? Apa yang bikin lama? Film Kakak Bos ini cukup kompleks, Cing. Maksudnya? Ada security di depan. Oh, 2 jam itu dari awal pemeriksaan lo. Dari lo beli tiket. Ada KTP nggak, tukar KTP. Ditanya dulu tujuannya ke sini ngapain. Iya. Enggak. Filmnya ini cukup kompleks ya. Ada fighting, ada breakdance, kemudian ada drama, dan ada komedinya gitu. Ada konflik keluarganya. Nyanyi? Ada juga. Pasti ada kan? Kakak Bos nyanyi di situ kan. Jelek suaranya tapi. Jadi ini memang tujuannya mematahkan stigma. Oke. Selama ini kan orang selalu memberikan label orang Timur jago nyanyi. Iya. Nah, kita kan nggak suka tuh dianggap begitu gitu. Jadi beban buat yang bisa nyanyi gitu. ya. Jadi kayak kita mau mematahkan stigma. Orang Timur nggak semua bisa nyanyi. Jadi memang hal-hal positif di hidup kami itu mau kami patahin. Orang mah melawan stigma buruk ya. Yang buruk. Kita stigma yang baik. Udah bagus orang mikir kita bisa nyanyi ya. Tapi itu ya, maksudnya ada part-partnya gitu. Jadi harusnya sih
durasinya nggak akan berasa kalau nontonnya gitu. Jadi banyak hal yang bisa didapat dari film ini. Iya. Saya itu pesimis loh, Cing, orangnya. Saya tuh punya karya. Coba dah, Cing Abdel rasakan di konten atau di caranya saya sounding sesuatu di sosial media. Iya. Saya tuh jarang kan yang menggebu-gebu. Iya. Kayak ini nih saya bikin ini. Nah, Kakak Bos ini saya pede banget. Saya cukup confident dengan apa yang kami kerjakan sama-sama di Kakak Bos. Apa yang bikin akhirnya lo merasa ini bagus lah gitu? Karena begini, film-film Indonesia Timur itu rata-rata itu terikat dengan latar belakang tempatnya. Ya, pertama itu. Kedua, film-film Indonesia Timur seringkali itu sangat suka untuk mengeksploitasi kesedihannya kami. Okay. Susah sekolah, susah air, ya kan? Film Kakak Bos itu keluar dari semua pakem itu. Kita keluar dari semua pakem itu. Settingnya sendiri di Jakarta. Tidak ada kesulitan dalam urusan masing-masing case-nya. Ya. Ini film yang fun sekali. Okay. Film yang sangat menyenangkan, film yang fun. Dan mungkin satu hal yang harus teman-teman rasakan nanti ya, film ini bicara benar-benar tentang manusianya. Okay. Ini yang menurut saya sih masih jarang sekali diulik di film-film Indonesia yang punya latar belakang Indonesia Timur. Okay. Perasaan-perasaannya, kehidupan keluarganya, karena kebanyakan itu langsung menyoroti konfliknya. Biasanya kalau film Indonesia Timur itu langsung konfliknya. Konfliknya apa nih? Oh, kemiskinan. Konfliknya apa nih? Toleransi. Konfliknya apa nih? Pendidikan. Nah, kalau ini nih terlepas dari itu semua. Konfliknya seputar hubungan antara bapak dan anak gitu. Humanis sekali gitu. Iya. Dan mungkin teman-teman nanti ya kalau sudah habis nonton boleh mention saya. Film-film Indonesia Timur itu seringkali menunjukkan ketidakmampuan orang Timur. Iya. Tapi film Kakak Bos itu akan menunjukkan kemampuan orang Timur. Makanya talent-talent yang saya bawa di sini, Kakak Godfred, aktor yang sangat handal untuk film-film Indonesia sejak zamannya The Red. Kemudian Noella, penyanyi juara Indonesian Idol. Chun Funky Papua, salah satu dancer yang punya nama juga untuk teman-teman Indonesia Timur yang menari di Jakarta gitu ya, di ibu kota. Kemudian Mamat dan Abdur, dua orang. Yang satu Abdur Arsad, kita sudah tahu lah konsisten sebagai komedian gitu. Mamat Al-Katiri tokoh pemuda Papua. Tokoh pemuda Papua. Ya. Jadi memang saya bawa talenta-talenta terbaiknya Indonesia Timur untuk gabung jurus di sini. Ada Adrian Mateis juga. Okay. Ini fighter MMA dari Papua juga, yang Papuan Bad Boy ya julukannya di sana, yang sudah kelasnya itu udah sampai Asia Tenggara gitu. Udah internasional juga hitungannya. Jadi memang saya coba sajikan nih anak-anak muda Timur itu bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, dan saya sajikan dalam satu menu yang kompleks gitu di film Kakak Bos ini. Jadi mudah-mudahan orang kalau nonton film Kakak Bos sudah tidak lagi jadi bahan bersyukur kita orang Timur, tetapi bisa menjadi bahan yang membagikan inspirasi dan kebahagiaan. Iya. Semangat sekali saya sama film Kakak Bos ini. Karena hasilnya pun sesuai ekspektasi. Sesuai sekali, dan saya punya ekspektasi. Insya Allah menyenangkan lah. Waktu yang kemarin nonton sama semua talent, happy. Talentnya juga happy banget. Ya namanya sebuah produk pasti tidak 100% sempurna lah. Mungkin ada beberapa hal yang kayak sebenarnya saya ulik sedikit masih aman gitu. Tapi untuk secara keseluruhan sih saya happy sekali dengan hasilnya, happy sekali. Jarang saya tuh sesuka ini sama apa yang saya buat gitu. Biasanya sih kalau buat sesuatu, even kayak Ilmu Hitam gitu, masih ada beberapa hal yang kayak aduh. Kemarin di Ilmu Hitam saya kurang ready di sini nih gitu. Tapi untuk Kakak Bos ini saya di atas ekspektasinya saya lah. Hasilnya itu di atas ekspektasinya saya ketika mengkonsep dan menulis ini gitu. Ya. Target, walaupun beberapa orang gue tanya, kalau banyak penonton mah urusan produser bukan urusan sutradara bikin film bagus aja gitu. Tapi lu ada nggak sebenarnya target? Kalau saya sih mungkin target 1 juta penonton itu mungkin akan membuat Ko Ernest dan Bang Dipa Imaginary mempertimbangkan untuk bikin sequelnya. Bapak Bos. Sequelnya apa? Kakak Sleng.
kakaknya tetap. Yang diganti. Wah itu bisa kemana aja ya? Kalau kakak bos, ke bapak bos, habis di kakek bos. Iya kan kalau yang di kakak. Belum lagi kalau dia punya saudara Cina kan, Koko bos. Saya tuh pengen bikin sequel untuk kakak bos ini. Karena seandainya ini bisa menjadi sebuah etalase untuk orang-orang timur berkarya, masih banyak teman-temannya saya yang belum saya ajak. Karena kan slotnya tidak terlalu banyak kan, durasi sekian kan untuk talenta-talenta yang ibaratnya berinteraksi dengan saya selama ini kan masih banyak yang belum saya ajak gitu. Saya aja nggak main di film ini sedikit pun gitu. Satu scene pun nggak ada? Satu scene pun saya nggak main. Terlalu pusing urus Muhammad Al-Katiri itu. Makanya saya, aduh nggak bisa nih kalau saya main nih, pecah konsentrasi pasti. Nah artinya sebenarnya saya butuh beberapa jumlah penonton kalau tadi Cing Abdel tanyakan untuk mungkin menggaransi sequel gitu. Tapi untuk Muhammad Al-Katiri sendiri di angka 2 juta penonton dia itu akan balik gimbal. Sampai film itu turun. Gimbal terus jadi dia? Gimbal dia. Akan pasang gimbal lagi. Saya pengen banget ya dia gimbal lagi. Karena bikin yang gimbal. buat itu? Gitu. Oh ya ini. Ditaruh di sini. Jadi dia taruh itu pakai topi. Jadi topinya stabil. Topinya stabil. Dianya gini juga topinya gini aja. Tapi selama produksi itu dia gimbal itu ya? Yang... Gimbal asli, gimbal yang disambung. Itu katanya sakit banget. Iya. Makanya saya tuh pengen banget dia sakit. Gimbal lagi. Maksudnya kalau pengen dia sakit sih nggak usah nunggu 2 juta. Jambak aja lagi. Dari sekarang aja. Oke Mas Ari, terima kasih. Sudah hadir di sini. Mudah-mudahan semua ekspektasinya terwujud. Amin ya Allah. Siap. Mudah-mudahan juga ini jadi warna baru dari film-film yang bercerita atau diperankan oleh anak-anak dari Timur. Insya Allah. Amin. Yang biasanya kalau kita ngeliat Timur itu kayak kita dapetin informasi kan. Iya. Kayak nikmatin stand up komedi si orang Timur, kita dapet informasi ternyata Timur begini. Iya, betul. Kalau nonton ini kita akan relate, merasakan. Betul. Apa yang kita rasakan ternyata orang Timur juga merasakan. Merasakan. Iya. Kalau bahasanya saya itu, Cing Abdel punya teman Timur nggak? Punya. Punya teman Timur yang sekolahnya jauh nggak? Jalan kaki? Enggak. Punya teman Timur yang Cing Abdel tahu dia susah air enggak? Enggak. Nah, itu film yang sering ditunjukkan di layar bioskop. Iya. Nah, film Kakak Bos ini adalah orang Timur yang kira-kira Cing Abdel, ini gue pernah punya teman yang kayak gini kelakuannya nih. Temon. Iya, pasti tuh. Nah, itu. Temon tuh kira-kira kayak Abdur apa kayak Mamat? Kayak Kakak Bos kayaknya. Nyanyi jelek? Enggak, nyanyi bagus. Nyanyinya bagus dia. Tapi dia punya keinginan bahwa dia ingin menjadi bapak yang membanggakan buat anak-anaknya. Oh iya. Ya kayak gitu. Iya. Konfliknya lebih keluarga dia, lebih keluarga. Nah itu Cing Abdel pasti akan merasakan kayak, oh gila gue punya teman Timur yang kayak begini nih. Yang kira-kira, oh iya berteman sama orang Timur itu begini moodnya. Iya. Jadi atau gue juga akan merasakan, oh sama nih perasaan seorang bapak ternyata. Itu juga pasti. Ya. Relate banget lah. Ini film bukan untuk orang Timur. Film ini tentang orang Timur, tetapi untuk siapa saja. Pasti relate. Relate. Oke, ya mudah-mudahan sesuai ekspektasi semuanya. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih Mas Ari. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di sequel berikutnya. Alhamdulillah, doanya bagus tuh. Iya, di sequel berikutnya ya. Terima kasih. Oke lah, kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu-tamu berikutnya.